sama saya juga. Semoga panasnya nanti juga bisa menular ke panasnya diskusi hari ini. Nah teman-teman mungkin saya persilahkan juga untuk nge-setting up the cameras atau misalnya ambil angle-angle mana yang kira-kira nanti akan bagus untuk naik ke media teman-teman. Teman-teman udah pada makan belum? Udah? Belum? Ada yang belum kebagian makan? Mas Kardeni, ada yang belum kebagian makan nih? Nanti kalau yang belum kebagian makan langsung aja palakin Mas Kardeninya ya. Oh, nanti di sesi break nanti akan ada kopi untuk teman-teman. Nanti akan ada di sebelah sana, nanti teman-teman bisa ambil kopinya. Tapi in return teman-teman harus menulis berita yang baik dan benar terkait dengan hari ini ya. Nah perlu diinformasikan juga untuk teman-teman media bahwa yang hadir secara online adalah para MPO, bidang MPO, media dan penggalangan opini dari seluruh Indonesia, media dan penggalangan opini Partai Golkar seluruh Indonesia. Juga yang hadir secara online ada teman-teman BEM, mahasiswa yang hadir, juga kader-kader Partai Golkar, P3 dan PAN. Ya, mungkin ini juga sebagai informasi tambahan aja untuk teman-teman media. Yang sekarang hadir sudah kalau kader Golkarnya sudah 140 gitu. Jadi nanti akan juga bergabung teman-teman mahasiswa dan kader-kader Golkar dari Partai Koalisi Indonesia Bersatu. Bang Gando, udah nyampe? Gando. Hah? Bang Gando. Bang Gando. Gando. Udah. Boleh. Lo kegedean ya? Oke. Oh dia nggak bisa muteran ke sana gitu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar seluruh teman-teman media yang hadir secara online pada siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Yang kami hormati Bapak Muhammad Sarmuji selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Mas Sarmuji. Tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk Mas Sarmuji yang sudah hadir di sini. Yang terhormat juga Ibu Dr. Kandidat Sarifah Amelia SSIMT selaku Ketua DPP P3. Selamat sore Bu Amelia, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, selalu cetar membahana ya. Baik, selanjutnya yang juga akan sama-sama bergabung bersama kita nanti yang terhormat Mas Adi Prayetno yang akan segera bergabung bersama kita. Mas Adi Pray ini sering sekali kita lihat wajahnya di layar kaca ya, teman-teman media pasti sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Juga Ibu Profesor Dr. Siti Zuhro MA PhD selaku peneliti ahli utama BRIN. Dan juga saya ingin sapa-sapa kepada seluruh teman-teman yang saat ini jumlahnya sudah 165 teman-teman yang hadir secara online melalui platform Zoom ya. Saya diberitahu di sini ada kader Partai Golkar di seluruh Indonesia, terutama bidang media dan penggalangan opini. Mungkin teman-teman bisa diberikan gallery view di sini agar teman-teman yang online bisa melihat. Ada MPO dari Jawa Timur yang katanya hari ini nonton bareng nih Mas Sarmuji di sana di Jawa Timur. Nonton bareng MPO Jatim, selamat siang teman-teman MPO Jatim. Juga ada MPO Kalimantan Timur juga sudah hadir dari tadi jam 1 malah ya. Selamat sore, selamat siang Mas Fani dan teman-teman. Ada MPO Sulteng, MPO Manado, Poso, Bali, Sultra di daerah istimewa Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, juga ada Surabaya, Situbondo dan lain-lainnya. Senang sekali teman-teman hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, teman-teman media yang online dan offline juga hadir, teman-teman kader-kader dari Partai Koalisi Indonesia Bersatu juga sudah hadir dalam acara talk show LKI dengan tema membaca arah Koalisi Indonesia Bersatu. Tepuk tangan dulu untuk talk show kita pada hari ini. Selamat datang kami ucapkan Mas Adi Pray, bisa langsung saja mengambil kursi. Mas Adi Prayetno nih teman-teman seperti yang tadi sudah saya kasih tahu ya, Mas Adi Prayetno sudah kita sering lihat wajahnya di layar kaca. Beliau adalah Direktur Eksekutif Parameter Indonesia. Nah, teman-teman yang hadir di sini kita akan sama-sama nantinya mengetahui terkait dengan bagaimana sih arah dari Koalisi Indonesia Bersatu yang kemarin Bapak dan Ibu sempat di media-media, baik media online, media offline, di sosial media, semuanya viral berbicara tentang KIB. Betul ya teman-teman media ya? Mungkin teman-teman media banyak juga yang bertanya bagaimana sih arah koalisinya saat ini, kemudian siapakah yang menjadi capresnya gitu ya. Nah nanti akan kita sama-sama ketahui dari talk show pada siang hari ini. Tapi sebelumnya untuk membuka acara talk show pada siang hari ini teman-teman, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
dipersilahkan duduk kembali. Baiklah teman-teman dan para tamu undangan sekalian yang berbahagia, talk show hari ini diselenggarakan oleh Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai Golkar yang kedudukannya langsung di bawah Ketum Erlangga Hartarto. Nah, Ketua Dewan Pengawas LKI ini adalah Ibu Mutia Fiada Hafid selaku Ketua Bidang MPO DPP Partai Golkar. Makanya LKI dan MPO ini selalu bersinergi dalam melakukan pemberitaan. Mungkin juga teman-teman sudah akrab sekali dengan MPO Partai Golkar ya, karena selalu juga mengundang teman-teman untuk sama-sama bersilaturahim, memberikan pemberitaan-pemberitaan yang baik, media monitoring juga terkait Partai Golkar dan juga terkait Ketua Umum Erlangga Hartarto, calon presiden 2024. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ketum. Nah, untuk kita agar sama-sama lebih mengetahui terkait LKI dan juga terkait talk show kita pada siang hari ini, teman-teman, langsung saja sama-sama kita dengarkan kata pengantar dan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai Golkar. Kepada yang terhormat Mas Syahsabur, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarmuji, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. Yang terhormat Ibu Sarifah Amelia, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Yang terhormat juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Indonesia. Kemudian yang sedang di jalan adalah ada Ibu Siti Juhro, sebentar lagi sampai. Dan rekan-rekan media serta rekan-rekan dari LKI sendiri. Terima kasih sudah datang ke acara ini yang akan membahas tentang arah koalisi Indonesia Bersatu. Sebagai bagian dari Partai Golkar, tentu kami ingin mendapat masukan dari Bapak Ibu sekalian tentang arah KIB ke depan seperti apa. Karena KIB didirikan bukan semata untuk kemenangan partai atau kemenangan KIB, melainkan supaya bangsa ini tidak terpecah belah, kemudian juga agar masyarakat makin sejahtera. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kelahiran KIB ini ditanggapi secara beragam, ada yang negatif, pesimis, tapi banyak juga yang optimis. Yang jelas KIB sudah mendorong berbagai partai untuk bergerak melakukan manuver. Ada yang mulai saling lirik, kemudian saling berpegang tangan, tapi tiba-tiba nggak jelas. Ada juga yang sudah proses lamaran dan merasa sudah menjadi pengantin. Kemudian ada juga yang sudah melakukan rakernas dan melahirkan rekomendasi tentang kriteria calon presiden. Bahkan ada yang sudah menyebut nama calon presiden. Hal ini menarik karena bisa dimaknai bahwa KIB sudah melangkah selangkah lebih maju dan mendapat banyak tanggapan dari berbagai pihak. Memang banyak juga yang mengatakan bahwa sistem presidensial tidak memerlukan koalisi, tapi sebetulnya namanya berpolitik itu tidak pernah tunggal, tapi selalu bekerja sama, selalu ngobrol, selalu ada silaturahmi. Saya pikir saya tidak akan berpanjang lebar karena di sini sudah hadir Bapak Ibu yang lebih paham tentang KIB yang bisa memberikan pandangan kritis. Dan untuk itu saya minta saudara moderator untuk membuka diskusi ini. Demikian sekedar kata pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Syahsabur selaku Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar.
Nah, teman-teman, seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa kemarin baru saja Sabtu 4 Juni 2022 baru saja diselenggarakan silaturahim nasional ya, yang mana dihadiri oleh 3 ketua umum partai KIB. Itu ada Pak Erlangga Hartarto, tentunya juga ada Pak Suharto Monoarfa, juga ada Pak Zulkifli Hasan. Nah, ketika para ketum-ketum ini bertemu, kebetulan media langsung ramai. Benar nggak teman-teman media? Nggak ada suaranya teman-teman media ya. Benar nggak kalau KIB ini bikin viral di media? Betul ya. Udah makan siang? Udah, oke baik. Yang belum makan siang masih ada? Oh, nanti kita beli nasi padang ya. Nah, ketika ramai diperbincangkan dan pusatnya atau puncak viralitasnya adalah pada tanggal Sabtu 4 Juni 2022. Kala ketiga ketum tersebut menandatangani perjanjian koalisi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga bahwa KIB ini teman-teman merupakan koalisi pertama yang sudah deklarasi untuk pemilu 2024. Kita tepuk tangan dulu untuk KIB dong teman-teman. Jadi karena sudah viral teman-teman di mana-mana media, apalagi di Twitter juga kita lihat ya Bang ya, banyak sekali yang berbicara tentang KIB, ada juga yang responnya positif, tapi tidak banyak juga yang bertanya terkait pertanyaan paling banyak kalau kita lihat. Siapa sih capresnya teman-teman? Ada yang bisa nebak nggak di sini? Siapa capresnya? Mbak bisa nebak capresnya kira-kira siapa? Belum ya. Yang banyak sekali ditanyakan adalah siapa sih capresnya? Kemudian bagaimana sih arah koalisinya mau kemana? Ya, karena ini sudah dideklarasikan pertama kali, akhirnya banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, Bang Adi Prayitno, benar nggak sih Bang kalau KIB ini akhirnya membuat banyak sekali pengamat-pengamat tuh akhirnya mulai membaca polanya gitu ya Bang ya. Tapi udah ketahuan belum Bang kira-kira arahnya mau kemana KIB? Belum ketahuan ya. Nah, untuk itu kita akan sama-sama bahas hari ini bersama dengan narasumber yang luar biasa terkait dengan membaca arah koalisi Indonesia Bersatu. Semoga nanti teman-teman media bisa memberikan output yang baik terkait dengan pertemuan kita hari ini dan juga teman-teman yang hadir 200 orang secara online di sini juga bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kita hari ini terkait dengan bagaimana arah koalisi Indonesia Bersatu. Nah, tentunya untuk memandu acara diskusi kita pada siang hari ini, saya akan panggilkan wartawan senior legenda di Indonesia. Ini dia Bang Ari Julianto. Kita beri tepuk tangan dulu buat Bang Ari. Terima kasih Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkumpul di tempat ini. Kita akan bahas tentang bahasan talkshow pertama dari LKI. Ini adalah yang kali pertama kita mengadakan talkshow dan selanjutnya untuk minggu berikutnya mungkin LKI juga akan mengakrabi teman-teman semua untuk mengundang kembali hadir di tempat ini mungkin. Karena mungkin akan ada talkshow berikutnya dan untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang membaca arah koalisi Indonesia Bersatu. Dan mungkin kita tidak perlu berlama-lama lagi dan akan saya panggilkan satu persatu para panelis kita atau bicara kita. Yang pertama adalah Bapak Sarmuji, Ketua DPD 1 Golkar Jawa Timur dan juga Wakil Ketua Komisi 6. Silakan Pak. Dan kemudian Mbak Syarifah Amelia Syahab ya, dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan dan juga seorang kandidat doktoral di ITB. Silakan maju. Dan seharusnya kita juga masih ada Pak Adi Prayitno. Ini Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia dan tentunya juga sudah akrab dengan rekan-rekan wartawan semua. Dia juga adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah dan tentunya kami persilakan Pak Adi. Dan sebenarnya kita masih menunggu kehadiran Ibu Profesor Siti Zuhro yang kebetulan masih dalam perjalanan. Nanti kita akan tunggu untuk segera bergabung Bu Siti Zuhro di sini. Namun ada baiknya kita akan mulai langsung untuk
diskusi satu ini. Nanti kita akan mendengarkan paparan dari masing-masing majelis di sini. Dan Ibu Syarifah dulu Pak. Oke, baik. Kita lihat nanti Pak Sarmuji mungkin minta ladies first, Bu Syarifah dulu untuk isi. Oh, tuan rumah. Ya, mungkin begitu. Tapi nanti setelah mungkin aja kita mendengarkan paparan dari Bapak dan Ibu terhormat ini, nanti akan kita berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada rekan-rekan di studio sini, rekan-rekan wartawan yang hadir. Dan kemudian nanti setelah selanjutnya kami juga akan memberikan pertanyaan untuk rekan-rekan yang hadir lewat Zoom ya, Zoom meeting. Nanti mungkin akan dikoordinir oleh kru di sini, siapa mungkin yang akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, terutama dari Zoom, dan terus nanti ada koordinasi langsung. Dan mungkin nggak perlu panjang lebar, mungkin saya akan sedikit ajukan sedikit pertanyaan nih ke Bu Syarifah nih. Kira-kira ini sampai sejauh ini nih apa kira-kira bagaimana penerimaan DPP, DPD, P3 di daerah, dan bagaimana mereka sosialisasi dari KIB ini kan tentunya sesuatu yang baru kan, tentunya perlu kekompakan dalam KIB ini mungkin. Silakan Bu Raja. Jadi nggak jadi tamuan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan sekali lagi, boleh dipanggil Amel saja Bang? Oh, baik. Amelia, Abang Amel ya, baik. Betul, biar suasana lebih cair. Jadi Siap. sebetulnya berharapnya Ahlul Bait dulu ini tuan rumah, tapi karena saya paling junior saya siap perintah. Nah, itu pula kira-kira sikap P3 dalam artian harapan kami di DPP P3 adalah tentu dengan mendeklarasikan menjadi bagian dari KIB yang merupakan koalisi pertama menjelang 2024 ini, maka gejolak tentu di tiap daerah terjadi. Tapi justru pandangan P3 adalah dengan adanya KIB, kanalisasi muara dari gejolak tersebut jelas. Karena sudah menjurus secara konstruktif apa yang kita inginkan dan apa yang kita perbincangkan. Jadi harapan P3 sampai dengan detik ini begitu Bang. Jadi karena ada KIB nih justru kami kan setiap weekend ini sekarang keliling dapil. Nah ini malah jadinya muaranya jelas. Sudah berapa dapil nih kira-kira Bu? Sekarang kalau hari ini Lampung, jadi ini dapil ke-20, maaf sebetulnya provinsi ya. Kalau kami masih provinsi, beda dapil provinsi, hari ini ke-22. Ke-22, dari cukup banyak sekali ya. Betul, dan gara-gara KIB, gara-gara ini bahasanya, gara-gara KIB jadinya kader pun akhirnya bicara tentang tanggapannya itu sudah tidak kemana-mana lagi. Peta begitu, politik sudah jelas ini berarti ya? Ya, kurang lebih. Demikian mungkin dari tadi Mbak Amel ya, saya panggilnya Mbak Amel itu bahwa mereka sudah juga melakukan sosialisasi ke berbagai daerah dan tentunya sudah sampai 22 tadi kita lihat, dan mulai berbicara soal peta politik ke depan, dan tentunya kita akan mendengarkan dari Pak Sarmuji kira-kira seperti apa Golkar tanggapannya di daerah dan sejauh mana sih sosialisasinya, mengingatkan ini mesin politik Partai Golkar sepertinya belum maksimal nih Pak digerakkan untuk KIB ini Pak. Ya, terima kasih. Kalau di Jawa Timur, di level Jawa Timur, KIB itu sudah bersosialisasi sampai di tingkat kabupaten kota. Jadi kalau bisa di browsing mana saja kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah melakukan pertemuan-pertemuan. Dan antusiasme daerah di kabupaten kota sangat besar ya. Karena ini kepentingannya sebenarnya bukan hanya kepentingan pusat, tetapi pertemuan KIB ini membantu sekali daerah untuk juga berkoalisi pada saatnya. Karena antara Pilpres dan Pilkada ini berdekatan. Kalau koalisi ini berlanjut sampai Pilpres dan Pilkada, daerah pasti sudah punya modalitas yang cukup. Dari 38 kabupaten kota, itu sekitar 30-an daerah yang kalau KIB itu bersatu, itu bisa memberangkatkan calonnya untuk menjadi calon kepala daerah. Itu kalau di tingkat daerah ya. Penerimaannya menurut saya cukup besar. Tapi kalau saya ditanya tentang KIB
apa sebenarnya KIB menurut pandangan kami, saya sebenarnya bisa mengajukan pertanyaan balik satu sebenarnya, dan ini akan menjawab motif KIB, arah KIB ke depan. Apa sebenarnya yang hilang dari perpolitikan Indonesia hari ini dan apa yang sangat eksis dan dominan pada perpolitikan kita hari ini. Yang sangat dominan dan eksis pada perpolitikan kita hari ini, bahkan tidak menipis-menipis, adalah politik identitas, ketegangan antara satu blok dengan blok yang lainnya. Selamat datang senior saya, Mbak. Selamat datang Ibu Wiwi. Profesor Siti Zuhro. Saya panggil Mbak Wiwi, nggak ada yang kenal tadi. Panggilannya Mbak Wiwi ini, Bu Siti Zuhro ini, Profesor Zuhro. Jadi sekali lagi, apa yang sangat dominan di politik kita hari ini? Yang dominan adalah politik identitas dan ketegangan yang tidak selesai-selesai. Itulah yang sebenarnya mau diatasi oleh KIB sebenarnya. Karena itu 3 partai bersatu itu, Golkar, P3, lalu PAN, ini merekatkan sekaligus merekatkan persatuan sekaligus menipiskan ketegangan yang selama ini terjadi. Terobosan baru supaya apa yang saat ini menjadi sumber ketegangan itu menjadi hilang. Yang kedua, pertanyaan saya, apa yang hilang dari politik kita hari ini? Yang hilang adalah aspek meritokrasi dan teknokrasi. Partai-partai politik bertemu, semuanya sebenarnya tidak ada yang menggagas hal yang penting untuk rakyat. Jadi kalau saya melihat perjumpaan-perjumpaan para pemimpin politik hari ini, mungkin satu berkunjung ke DPP, satu berkunjung ke yang lain, ketum satu berkunjung ke ketum yang lain, nyaris tidak ada aspek teknokrasi dan meritokrasi yang dibahas. Semuanya membahas gerudak-geruduk, membahas kekuasaan yang sebenarnya bagi rakyat itu belum jelas apa manfaatnya untuk rakyat. Saya berharap KIB ini nanti diisi oleh aspek teknokrasi dan meritokrasi. Dan kami sudah awali, Pak Moderator. Kami di Jawa Timur kemarin mengawali, kami undang P3 dan PAN, kami mengawali untuk membahas hal yang penting meskipun tidak terlalu populer, yaitu ancaman krisis pangan global, dampaknya bagi Jawa Timur dan Indonesia. Barangkali itu nanti akan kita isi pertemuan KIB dengan aspek teknokrasi dan meritokrasi. Terima kasih dari paparan dari Pak Sarmuji, sungguh jelas sekali bahwa KIB ini adalah salah satu alternatif mungkin ya untuk adanya politik identitas yang sempat terjadi di 2 pilpres sebelumnya, dan tentunya ke depan adalah praktek politik meritokrasi yang mungkin akan dikembangkan oleh KIB. Dan tentunya saya akan bertanya kepada Pak Adi Prayitno ini, mungkin KIB ini sudah jadi, apakah sudah benar-benar jadi alternatif Pak? Nah, apakah bisa juga diterima oleh masyarakat di daerah, kemudian sejauh mana mungkin kira-kira ke depannya ini KIB ini Pak? Ya, terima kasih Bang Ari, Bang Sarmuji, Amel, dan Kak Wiwi, teman-teman media semuanya. Kalau bicara tentang KIB saya cukup simpel. Tentu ini kepentingannya untuk 2024. Itu adalah kata yang paling mungkin kita bisa tangkap soal kenapa kemudian Golkar, P3 dan PAN. Kepentingannya adalah bisa berjalan bersama, berkoalisi untuk kepentingan Pilpres dan Pilkada. Itu adalah satu statement politik yang sampai saat ini belum diubah dan belum diedit oleh masing-masing ketua umum. Betul kan? Betul. Nah, oke. Itu adalah aspek, saya kira itu adalah aspek pragmatis yang saya kira memang itu tidak bisa dihindarkan dari partai politik. Kan agak aneh kalau ada yang mengatakan bahwa kok partai politik itu terlihat sangat pragmatis. Ya jelas harus pragmatis, partai itu harus pragmatis. Orientasinya adalah menang, bikin koalisi, ngusung pilpres, menang pilpres dan menang pilkada. Itu tujuan dasar dari partai politik. Kalau hal-hal lain misalnya ya saya kira bisa ikut majlis taklim gitu loh Kak, membangun kebaikan, tentang komunikasi bersama dan seterusnya. Justru pertanyaannya salah kalau kemudian menuduh partai politik itu pragmatis. Partai itu harus pragmatis, tujuan dasarnya seperti itu. How to get the power, kata Laswell. Nah baru kemudian bicara tentang hal-hal yang sifatnya normatif seperti yang
disampaikan oleh Bang Sarmuji dan Amel misalnya. Bagaimana membangun pluralitas politik di tengah isu tentang fragmentasi dan isu politik identitas dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu kan bagian dari bonus politik yang mestinya bagian dari edukasi yang kemudian penting. Tapi yang utama dari KIB itu bagi saya adalah tentang kepentingan berjalan bersama untuk memenangkan pertarungan di pemilu dan pilkada, itu satu. Yang kedua, KIB ini kan merupakan salah satu mazhab politik yang tidak terlampau lazim di Indonesia kalau bicara tentang pencapresan. Kenapa saya menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak lazim? Biasanya kalau bicara pilpres itu yang ditonjolkan adalah personifikasi seorang figur. Ya, figur itu ditonjolkan. Nggak peduli apakah figur itu terafiliasi dengan partai politik tertentu, dia adalah kepala daerah, dia non partisan dan seterusnya. Tapi jualan utamanya adalah figur. Nah, KIB sebenarnya mencoba sesuatu yang baru. Baru artinya membentuk satu koalisi politik tapi tidak menjelaskan kepada publik, minimal sampai saat ini tidak ada final soal siapa capres yang mereka akan usung di 2024. Kan itu. Artinya apa? Yang mau dijual kepada publik itu adalah narasi besar, gagasan-gagasan besar yang sebenarnya itu ingin ditunggu soal apa yang akan KIB lakukan terkait dengan isu-isu kebangsaan itu. Ukuran sederhana saya di tengah isu politik yang sebenarnya cukup sederhana dilihat oleh publik, KIB itu satu, harus bisa mengkapitalisasi apa yang dilakukan oleh Pak Erlangga, apa yang dilakukan oleh Pak Zulhas, dan apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto yang saat ini sebagai menteri, sebagai bagian dari insentif politik KIB. Karena jualannya adalah jualan perahu, jualannya kolektivitas bukan personal. Jadi kalau Zulhas misalnya saat ini berhasil bisa menurunkan harga-harga pokok, bisa mengeksekusi dan menyelesaikan persoalan minyak goreng, itu bukan hanya semata untuk Zulhas dan PAN, tapi harus dibaca sebagai bagian dari kerja kolektif KIB, dan kebetulan Menko-nya adalah Pak Erlangga. Kan itu yang sebenarnya tidak bunyi ke publik. Ataupun misalnya ketika belum bunyi ke publik, ataupun misalnya ketika kerja-kerja Pak Soeharto juga mendapatkan insentif politik, itu harus bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari kerja-kerja politik kolektif. Nah, ini yang sebenarnya ingin diuji ke publik, apakah jualan kolektivitas seperti partai koalisi KIB ini jauh lebih disukai ketimbang misalnya jualan-jualan figur. Kan ini yang sebenarnya yang saya kira butuh dibuktikan ke depan, dan belum ada kesimpulan Bang soal siapa yang sebenarnya lebih tertarik. Karena ketika KIB itu dibentuk, kemudian begitu banyak elit dan tokoh-tokoh itu melakukan pertemuan dan konsolidasi. Kalau mau jujur sebenarnya, KIB ini kan memprovokasi partai politik yang lain untuk segera membentuk perkongsian-perkongsian politik. Langsung petanya jelas ya. Ya kan begitu. Jadi setelah KIB muncul, maka banyak partai itu kemudian melakukan pertemuan dan silaturahmi politik. Ada yang berusaha misalnya ingin membentuk Semut Merah. Ya, setelah itu nggak jadi. Katanya Naga Merah. Sampai sekarang juga belum jelas. Kemudian misalnya kemarin ada deklarasi 3 nama capres, tapi sampai saat ini belum ada satu kongsi politik yang bisa disebut. Jadi per hari ini yang bisa disebut sebagai kongsi politik bisa pencapresan sendiri adalah KIB. Minimal itu, sekalipun belum ada capres yang diusung. Saya mengibaratkan KIB itu seperti orang main bola. Orang main bola yang melakukan pergerakan tanpa bola. Pergerakan tanpa bola ya. Bergerakan tanpa bola. Jadi antar gelandang, antar lini serang, back belakang dan kiper itu saling berkoordinasi dari pusat hingga daerah. Belum memikirkan soal siapa kira-kira yang harus bikin gol. Nah, itu KIB itu. Berarti semuanya playmaker di sini. Ya, karena semuanya playmaker, karena semua punya intensi untuk bikin gol. Nah, itu yang sepertinya dijaga betul suasana hatinya oleh KIB ini. Baik. Karena kalau masing-masing partai mengendorse ya, harga mati capresnya adalah masing-masing partai, tentu KIB ini akan bubar jalan. Karena 3 partai, anggaplah PAN ngusul capres, P3 capres, Golkar capres. Sementara komposisi capres dan cawapres cuma 2, Bang. Kecuali mau ditambah undang-undangnya. Capres 1, cawapresnya 2. Mungkin bisa berjalan bersama. Oke. Ya itu yang saya sebut bahwa KIB ini sebenarnya adalah gerakan tanpa bola. Tanpa harus pikir dulu soal siapa yang harus mencetak gol. Karena hampir semua partai bisa mencetak gol. Kalau di tempat yang lain atau koalisi yang lain berpikir siapa yang harus cetak gol, baru kemudian berpikir bagaimana menorganisir lini serang, lini belakang dan gelandang dan seterusnya itu. Kan ini yang sebenarnya menurut saya soal KIB.
Tapi the end of the day-nya bagi saya ini adalah satu perkongsian politik yang sering saya sebut bahwa merupakan kalau saya sebut agak sedikit ekstrim, Ban. Sebenarnya teman-teman KIB ini agak nekat, Ban. Kenapa nekat? Karena jauh-jauh hari sudah deklarasi. Satu, nekatnya itu pasti dia ditunggu, bahkan akan dipreteli kira-kira narasi besar apa, gagasan besar apa yang akan dijual kepada publik. Tapi karena tadi sepertinya gerakan tanpa bola, makanya sulit dibaca mungkin. Nah itu dia, gerakan tanpa bolanya itu sulit dibaca. Kenapa? Karena pasti orang taunya KIB ini kan gagasan besar, narasi besar. Seperti yang Bang Sarmuji sampaikan soal bagaimana menghilangkan politik identitas. Ke depan orang lihat apa yang dilakukan oleh KIB untuk mengurangi politik identitas. Di tengah isu-isu yang misalnya saat ini penting terhadap masyarakat, soal ekonomi, tentang pengangguran, apa yang bisa dilakukan oleh KIB, kan itu yang sebenarnya ingin ditunggu untuk setahun ke depan. Makanya Bang saya sebut nekat, meski pada saat yang bersamaan KIB ini punya satu keistimewaan, menjual narasi dan gagasan besar tentang bagaimana membangun Indonesia 24 dan seterusnya. Baik. Kan itu yang kemudian tidak dilakukan oleh perkongsian-perkongsian politik yang lain ketimbang menonjolkan aspek personality dari seorang kandidat. Nah itu yang saya kira untuk sementara sebagai provokasi awal. Oke, terima kasih tadi. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mas Adi Prayitno ini. Tadi ada gerakan tanpa bola, kemudian juga yang tadi saya bergarisbawahi adalah koalisi ini untuk menang gitu. Saya ingin sedikit tanya kepada Profesor Siti Uryani. Tujuannya memang ini untuk menang gitu mereka. Nah untuk menang itu tadi seperti halnya beberapa gerakan tanpa bola, pemain-pemainnya seperti apa. Kemudian apakah mesin-mesin politik dari tiga partai ini juga bisa bergerak ataupun belum bergerak atau sudah bergerak maksimal seperti itu ya? Iya, makasih. Saya nggak mengikuti Mbak Amel tadi ya, mengikuti sedikit Mas Sarmuji, bagus ya. Ini sudah menghabisi analisis ini. Jadi tugas saya ringan gitu, boleh pulang sebetulnya. Sudah khatam tadi. Tentu saya senang dengan berdirinya KIB. Jadi ini KIB membuat satu periode transisi yang cukup signifikan menurut saya. Tadi sudah diberikan clue bahwa dengan berdirinya KIB ternyata mendorong gitu ya, partai-partai lain juga bergegas. Nah, itu yang cantik menurut saya. Mau ketinggalan kereta mereka sepertinya. Iya, jadi ada trigger di situ. KIB ini cerdas menurut saya, cerdas sekali. Jadi mendirikan koalisi tapi tanpa harus mengumumkan siapa calonnya. Bingung sendiri publik, partai-partai bingung dan sekaligus memberikan kesempatan sebetulnya. Jadi saya gembira karena apa? Karena apa ya istilahnya itu environment politik kita ini berubah. Yeah. Okay. Menyongsong pemilu 2019 dengan menyongsong pemilu 2024 beda sekali, sangat beda. Okay. Dan itu yang menggembirakan saya, lebih cair ya, lebih fluid gitu. Dan ada continuity and change, ada change yang signifikan menurut saya. Kali ini semua partai sadar sesadar-sadarnya kalau pemilu 2019 itu cukup menyakitkan buat semuanya, termasuk untuk partai juga menurut saya. Karena masyarakat juga masih pilu ya. Oleh karena itu kita senang mendengarkan para ketum-ketum partai mengatakan empatinya, kesadarannya bahwa pemilu 2024 bukan sekedar menang. Meskipun saya tahu nawaitunya menang kan gitu ya. Bukan sekedar menang tapi membangun negara bangsa. Oh itu bravo banget, bagus banget. Lah KIB dalam hal ini menurut saya memberikan peluang yang luar biasa gitu ya. Ini akan terbentuk kelihatannya dengan jawaban dari PDI Perjuangan, tidak dengan Demokrat, tidak dengan PKS, jelas sekali gerombolnya akan ke Arah tertentu. Nasdem. Ya. Okay. Iya. Jelas sekali. Bayangkan sudah eksplisit, tidak gitu kan. Jadi bagus dengan begitu kita akan menyaksikan, rakyat akan menyaksikan kehadiran gitu ya, poros-poros dan calon-calon yang betul-betul dikompetisikan karena kualitas. Bukan karena di branding, bukan karena cuman ya, itu. Jadi kita sudah muak dengan cara-cara politik pencitraan.
Hentikan, apalagi menjual agama. Sudah nggak eranya lagi. Ini eranya digital. Ini eranya rasional. Ini eranya manusia Indonesia dicerdaskan. Jadi kita tidak mau lagi mendengarkan itu, dan kelihatannya KIB akan leading untuk mengatakan banyak hal sebetulnya. Lalu ditangkap oleh Pak Paloh yang sangat menurut saya bagus ya, brilian sekali. Dan partai-partai lain yang sekarang ini dalam manuvernya itu senantiasa punya empati kepada rakyat. Baik. Yang lalu tidak gitu. Ini bagus ya. Jadi ada pembangunan partai karena belajar dari empirik yang tidak bagus tadi itu. Nah, ini jadi saya ingin mengatakan bahwa makanya jauh sebelum ada KIB saya sudah mendorong Golkar melalui ketumnya munculkan. Saya termasuk yang mendorong itu berkali-kali tahun 2021. Terima kasih Bu Susti. Tadi kita lihat dari Bu Profesor Siti Zuro jelas sekali bahwa mungkin Golkar harus memunculkan tokohnya ini Pak Sarmuji. Mungkin saya akan bertanya Pak Sarmuji dulu. Dan saya yakin di internal Golkar sendiri bukannya sudah final bahwa mereka bahwa Partai Golkar akan mencalonkan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Mungkin seperti apa kira-kira tanggapannya Pak? Ya, bagi Golkar tentu kita punya kebanggaan kalau Pak Erlangga Hartarto itu tampil menjadi calon presiden. Bukan sekedar untuk mengisi kekosongan pasca Pak Jokowi, tidak. Tetapi kami sadar betul ada tantangan bangsa ini yang harus dijawab. Tadi Mbak Wiwi Zuro sudah menyampaikan bahwa pemilu 2019 itu sebenarnya adalah pemilu yang menyisakan luka. Dan kehadiran KIB itu sebenarnya untuk mengobati luka itu. Luka akan politik identitas, lalu kita kemudian mentransformasikan KIB supaya kita semua punya kesadaran bahwa politik identitas itu harus kita tinggalkan. Dan rakyat sebenarnya sudah sangat jenuh dengan politik identitas itu. Rakyat sudah sangat jenuh istilah kecebong kampret. Rakyat sudah sangat jenuh istilah kadal gurun dan sebagainya, itu udah jenuh sekali. KIB menjawab dengan pertemuan-pertemuan dengan koalisi itu. Yang kedua, kenapa Pak Erlangga kita dorong? Pak Erlangga itu punya karakter, kemampuan yang capres lain rasanya nilai keunggulannya masih di bawah Pak Erlangga. Sekarang tadi aspek teknokrasinya itu. Pak Erlangga punya aspek teknokrasi yang sangat kuat, melekat pada Pak Erlangga. Meskipun beliau adalah ketua umum partai. Sangat jarang ada ketua umum partai, politisi senior yang punya kemampuan aspek teknokratis seperti Pak Erlangga. Tentu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada partai yang lain, Pak Suharto Monoarfa termasuk juga punya kemampuan teknokratis. Beliau kepala Bappenas merumuskan ide-ide pembangunan, bahkan juga menggagas menjadi motor untuk IKN dan sebagainya. Tapi Pak Erlangga punya kapasitas sebagai ketua umum partai besar nomor 2 di Indonesia, sekaligus punya kemampuan teknokratis. Saya meyakini kalau Pak Erlangga ini nanti ditakdirkan Tuhan menjadi presiden, Pak Erlangga bisa menjadi solusi bagi Indonesia. Keruwetan yang selama ini terjadi baik dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya, insya Allah bisa diatasi dengan kehadiran Pak Erlangga Hartarto. Oke, terima kasih Pak Subi, tepuk tangan untuk Pak Sarmuji. Dan saya mungkin akan ke Mbak Amel lagi ini, kasihan dia seperti halnya Pak Sarmuji tadi kan Golkar sudah mengajukan Pak Erlangga, mungkin P3 belum terdengar, tapi Pak Susani sempat ngomong bahwa KIB ini untuk KIB, artinya untuk kader-kader KIB, dan sejauh ini seperti apa sih persiapan untuk P3 untuk mewujudkan KIB untuk KIB ini? Terima kasih. Jadi yang pertama, tanpa bermaksud inward looking, Mas, P3 itu penting bagi kami wasilah atau metode. Siap. Dan ini yang diyakinkan oleh Pak Harso, Ketum, sesaat, jadi kami pada Rakernas persis sebelum deklarasi di tanggal 4 Juni. Okay. Hal yang pertama yang beliau sampaikan bahwa kalau kemudian berkaca pada prinsip perjuangan P3 ada 6 prinsip, satunya adalah musyawarah, salah satunya adalah musyawarah. Dan diyakinkan oleh Ketum bahwa di KIB izin Ibu
semuanya akan diambil keputusannya berdasarkan musyawarah. Yang kedua adalah kembali ke soal wasilah tadi. Di kami itu juga sangat penting, ada prinsip persamaan, kebersamaan, dan itu juga yang diyakinkan akan diakomodasi di KIB. Pada akhirnya, kalau kemudian bicara trauma P3 2019, Mas, Siap. Ya. tentu bagi kader P3 hari ini, urgensi kami adalah kembali membangun gerbong kami yang terserak di seluruh Indonesia, kerja-kerja elektoral, mikro campaign di setiap daerah itu nyata, tapi tentu ada kekhawatiran untuk left behind lagi nih. Seperti 2019, terlepas dari apapun faktor eksternalnya begitu Mas. Ketum kemudian memberikan kami garansi bahwa we will not untuk 2024. Bahwa 2024 sudah dibuktikan P3 akan menjadi salah satu pemain kunci bersama dengan KIB. Jadi ada semacam ketenangan batin bagi kader-kader P3 hari ini bahwa ketika kami membangun, berusaha keras, ikhtiar maksimal, membangun gerbong yang besar, tidak akan sekadarnya saja dicantelkan mungkin Mas. Nggak akan tiba-tiba saja kami dapat surprise misalnya gitu di tengah tahun depan bahwa kita akan ke sini, kita akan ke sana, tidak. Berharap ada kotel efek dari kepemimpinan di sini atau kader P3 mungkin tidak kemudian serta-merta kotailing ya yang kami harapkan, karena kalau begitu mending kita nunggu aja di ujung siapa yang paling populis dicantelkan sekadarnya. Justru kembali saat ini adalah saatnya kader diakomodasi suaranya, dikanalisasi ke KIB. Dan bicara masalah sosok yang diyakinkan oleh ketum kami dan memang kami percaya adalah kemampuan teknokratis tadi dari seorang Bapak Suharto Mono Arfa yang beliau yakinkan bahwa bukan kemudian personal beliau, tapi beliau yakinkan kemaslahatan tentang sosok yang akan diusung itu beliau bisa jabarkan manfaatnya untuk P3. Jadi dalam hal ini memang sosok kami tidak pernah menyebutkan Mas, tapi harapan dan marwah setiap partai tentu pada ketumnya atau jajaran waketum. Tapi lebih utama daripada itu kami yakin Pak Harso dengan kemampuan meliuk beliau pasti akan memastikan P3 hari ini tidak akan left behind. Oke. Terima kasih, tepuk tangan. Tadi ada meliuk-liuk, kemudian salah satu playmaker memang keahliannya meliuk-liuk gitu kan Pak Harso tadi. Tanpa bola. Gerakan tanpa bola dan meliuk-liuk, kebetulan beliau ini juga seorang menteri ya. Mungkin dari posisi sebagai ini kita kan lihat juga ada 3 ketua umum KIB ini adalah dalam posisi menteri. Bagaimana mereka posisi itu bisa mendapatkan insentif elektabilitas untuk ke depan ini. Seperti apa kira-kira mungkin kemungkinan dari para 3 menteri itu untuk menjadi pasangan 1-2 itu. Kan sebenarnya KIB ini memetakan 2 mazhab politik besar di Indonesia. Pertama itu mazhab kualitatif, yang kedua adalah mazhab kuantitatif. Jadi kalau mazhab kuantitatif itu biasanya adalah partai-partai yang lebih suka memunculkan nama-nama besar yang selalu muncul di survei. Populis ya? Ya, populis ya. Artinya dia based on-nya berdasarkan kuantifikasi dan angka statistik yang didasarkan pada survei opini publik. Biasanya nama-nama itu dimunculkan sekalipun belum ada perahunya. Karena suka tidak suka, undang-undang pemilu kita mengatakan untuk bisa capres dan cawapres adalah mereka diusung oleh partai atau gabungan partai yang menggenapi 20%. Jadi itu mazhab yang pertama. Nah KIB ini mazhabnya kualitatif. Angka-angka itu penting, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mempromosikan gagasan-gagasan besar sebagai sebuah koalisi, sebagai sebuah partai koalisional yang kemudian terbentuk dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Maka tidak mengherankan kalau kemudian Bang Sarmoji ataupun Adinda Amel ini bicara tentang bagaimana membangun Indonesia 5 tahun dan 10 tahun ke depan, mengurangi politik identitas, mengurangi fragmentasi dan seterusnya. Ini kan gagasan nation state sebenarnya yang juga penting bagi kebangsaan kita. Karena kita waktu 2019 yang lalu hampir semua kubu itu ya bicara tentang ya anti politik identitas, tapi pelakunya mereka. Nah, artinya apa? Jargon yang semacam itu mesti harus diamputasi, dan 2 tahun sebelum ini menuju jalan panjang 2024 memang penting untuk terus dibunyikan Bang Sarmuji, sekalipun tidak populer Bang ya. Tidak bicara tentang angka-angka siapa yang akan maju, tapi gagasan ini harus terus didakwahkan Bang. Sekalipun harus berjalan di ruang yang sunyi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya termasuk orang yang agak strict bicara tentang partai. Agak aneh partai politik itu kalau tidak bisa mengusung ketua umum mereka sebagai capres dan cawapres. Untuk apa berpartai kalau pada akhirnya partai itu hanya sebatas kendaraan bagi orang lain,
outsider, tidak terafiliasi dengan ke partai, kemudian semacam penumpang dan dia bisa jadi presiden. Lucu bagi saya. Makanya saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, apapun judulnya, Erlangga harga mati harus maju. Apapun judulnya, Pak Soeharto harus diusung menjadi kandidat capres juga di KIB, termasuk Zulkifli Depan. Persoalan nanti siapa yang akan endingnya diputuskan maju, itu lain hal. Yang penting jadikan dulu barang. Karena kalau dilihat kalkulasi politiknya, Golkar ini kan 12,8%. Kalau suara Pak Erlangga yang dinilai tidak terlampau signifikan di survei, dikonversi menjadi suaranya Golkar, kan luar biasa tuh. Suara Golkar yang 12,8% menjadi suaranya Erlangga, saat ini Erlangga dapat 12 mestinya. Kalau suaranya Pak Soeharto yang dinilai juga nggak signifikan di survei saat ini, kalau kemudian suara P3 yang saat ini 4,8 dikonversi menjadi suaranya Pak Soeharto kan dapat 4,8. Ditambah dengan suara PAN yang saat ini 6,43. Itu kan luar biasa. Kalau di total antara jumlah suara perolehan Pileg 2019 yang lalu yang tergabung dalam KIB, ini kan plus minus 24 sekian persen, Bang. Kalau ada 4 poros, 24%, ini tentu ada potensi untuk menang. Karena kalau melihat kekuatan politik parlemen saat ini, sangat mungkin ada 4 poros. Pertama nih, poros KIB. Yang kedua, anggap saja poros Nasdem. Iya kan? Nasdem itu sangat mungkin berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Banyaklah titik temunya. Kemudian poros yang disebut dengan Kebangkitan Indonesia Raya. Porosnya Gerindra dan PKB. Sebelumnya sih mengusulkan tentang naga merah. Kenapa nggak jadi saya nggak tahu. Kemudian PDIP itu sudah bisa jadi poros politik sendiri. Artinya PDIP ini bukan hanya punya golden ticket, dia punya boarding pass untuk bisa memasangkan capres dan cawapres sendiri. Mungkin Puan dengan Ganjar ataupun Ganjar dengan Puan. Kemudian PKB itu dengan Gerindra bisa Gerindra dengan Caimin yang konon sedang cari lokasi untuk deklarasi di IKN sana gitu loh, Bang. Kalau KIB di tengah mungkin di Jakarta. Dan yang lainnya. Artinya apa? Kalau ada 4 kandidasi soal Pilpres 2024 dengan modal 24%, gabungan 3 partai dikonversi menjadi calon yang akan diusung oleh KIB. Saya kira KIB ini tentu sangat kompatibel. KIB sangat layak untuk dipertarungkan dalam konteks itu. Tinggal bagaimana menjaga stamina politik. Yang kedua, semoga partai-partai yang ada di KIB ini tidak masuk angin di tengah jalan. Nah, kan itu yang penting tuh. Yang penting. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan tuh Pak Hadi tadi supaya nggak masuk angin nih. Ya. Tapi saya ingin ke Bu Siti sebelum kita nanti buka tanya jawab kepada rekan-rekan wartawan sini, dan tadi disebutkan pada saat ada masa mungkin populisme, yaitu kemudian ada saat ini tiket nih Bu. Menurut Profesor Sitsuro ini perbandingan seperti apa nanti antara koalisi yang mungkin akan mengusung calonnya dengan elektabilitasnya mungkin agak ini tapi sudah pasti memiliki tiket, dibandingkan dengan mungkin ada beberapa yang belum pasti tapi elektabilitasnya cukup bagus kan, silakan. Iya. Saya kurang tertarik ngomong elektabilitas dan popularitas. Karena saya buka dulu. Karena saya termasuk yang kurang srek sama lembaga survei. Kenapa ini Bu kurang srek ini? Sudah mulai 2008 itu. Oke, siap. Iya, karena saya waktu itu meneliti pilkada di Jawa Timur. Waktu itu serentak 6 daerah. Jadi provinsi, beberapa kabupaten, saya ke Jombang, ke Bondowoso, ke Malang gitu ya, ke beberapa kota, 6 lupa saya, tahun 2008 ya. Agak masih muda waktu itu, sekarang udah tua kan. Sampailah pada satu kurang tertarik saya ketika survei-survei itu yang dilakukan kok bikin ribet pilkada ya gitu. Oke. Membingungkan hasilnya dan sebagainya, sampai pilkada di sana itu 2,5 kali ya diulang kan gitu. Oleh karena itu saya waktu itu rezimnya Pak SBY, saya mengatakan lembaga survei nggak benar ini gitu. Keras sekali saya waktu itu ya. Dan sampai sekarang saya termasuk yang selalu mengkritisi gitu. Karena kalau lembaga survei itu mau membuka siapa ndoro fundingnya itu bagus, enggak apa-apa gitu. Tapi kalau tidak, jangan masuk ke ranah publik. Karena dia harus pertanggungjawabkan. Lah, satu sebelum saya lupa ya Mas ya, ke Mbak Amel tadi itu. Untuk pemilu 2024, tolong gitu ya, jangan hanya didominasi oleh Pilpres. Kalau mau efek ekor jasnya dapat kan gitu.
Jadi dibuat sedemikian rupa environment itu agar sama pentingnya antara pileg dan pilpres kan gitu. Nah, kita sistemnya presidensial, memang idealnya itu pilpresnya duluan dan tidak pakai yang namanya itu ambang batas itu seharusnya gitu ya. Karena ambang batas cukup untuk parliamentary threshold, untuk pileg kan gitu. Lah, supaya apa? Ini P3 ini tantangannya besar sekali ke depan ya. Saya tentu sayang sama P3 gitu. Banyak partai Islam sekarang yang muncul, itu tantangan yang luar biasa. Karena bagaimanapun juga swing votersnya itu akan terjadi kemana-kemana gitu. Lah, kalau tidak diikat dengan itu, nanti tidak dapat keuntungannya dari koalisi-koalisi yang seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan. Tentunya gitu nantinya kompetisinya itu beda gitu loh. Ini kompetisi yang betul-betul menjadi tiang pancangnya Indonesia, menunjukkan pada dunia bahwa kita tidak bisa memprediksi siapa yang menang. Kalau yang lalu belum selesai pemilunya yang menang ketahuan gitu kan. Nah, itu nggak boleh lagi sekarang, nggak boleh. Jadi itu baru cantik ya. Nanti itu cantik sekali kalau sampai terjadi seperti itu. Nah, lalu saya juga mengatakan waktu itu Kosgoro undang saya, banyak sekali ratusan itu. Jangan dipaksa Pak Erlangga itu tiru-tiru Pak Jokowi. Masuk ke gorong-gorong bukan orangnya gitu kan. Berbeda karakter sih. Ya, jadi biarkan gitu ya. Setiap masa itu ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Jadi modelnya beda-beda. Jangan dipaksa, oh ya merakyat jadi masuk gorong-gorong, enggak juga, enggak seperti itu menurut saya. Jadi mungkin Pak Erlangga itu banyak kerja senyap ya, dalam arti tidak ramai gitu kan. Tidak melakukan politik pencitraan yang bagaimana gitu. Lah itu seperti dengan Bu Puan, sama, dia tidak pandai berpolitik pencitraan. Jadi bukan berarti dia nggak punya kapasitas memimpin kan gitu. Jadi saya membela perempuan juga kan gitu ya. Jadi jangan terkesima sosok tadi itu hanya karena kamuflasenya. Kita masyarakat yang educated itu seharusnya melihat sesuatu itu dalam sekali gitu ya, detail gitu. Tidak sekedar show off-nya kan gitu ya. Lah, oleh karena itu mengapa saya katakan sudah saatnya Golkar absen lama, tidak pernah menyalonkan diri, inilah waktunya. Tolong disampaikan Mas Sarmuji. Jadi ini waktunya untuk berkompetisi. Dan jangan mengatakan lembaga survei ngasihnya 0,0. Ya biarin saja lembaga survei. Kan di dalam juga ada lembaga survei juga. Lakukan saja yang internal. Jadi yang publik itu sebelum mereka mengatakan ke kita dari mana anggaran melakukan survei, jangan dipercaya. Jadi harus seperti itu. Kita harus menjadi masyarakat yang kritis gitu ya terhadap semua yang dilakukan yang masuk ke ranah publik gitu. Makasih. Terima kasih Profesor Siti Zuro. Tepuk tangan dulu teman-teman sekalian. Dan tadi kita lihat bahwa jangan terlalu percaya sama lembaga survei yang mungkin ngasih beberapa elektabilitas atau figur-figur tertentu masih sangat bawah. Dan tadi ada satu penekanan untuk Pak Sarmuji bahwa Pak Erlangga ini sebenarnya kerja senyap dan pasti juga bisa memimpin bangsa ini, kira-kira seperti itu. Dan saya akan memberikan kesempatan pada rekan-rekan media di sini, mungkin tadi ada beberapa. Sebentar, nanti tolong sebelum tanya sebutkan dari media mana dan kemudian pertanyaannya seperti apa, ditujukan kepada salah satu atau dua dari panelis kita di sini. Dan oke. Ya. Mungkin suasana juga panas ini. Oke, terima kasih Pak. Pak Adi, silakan. Nanti yang kedua Mas ini dan ketiga Pak. Oke, langsung singkat dan padat. Baik, terima kasih. Saya Adi TB dari breakingnews.com. Mereview tadi pernyataan Mas Adi Pray dan Bu Siti. Sejauh ini kan pergerakan partai-partai lain sedang masif gitu ya untuk membentuk tadi koalisi segala macam. Nah, terus interaksi itu bagaimana peluang KIB untuk merekrut partai lain yang bisa bergabung dengan KIB. Yang kedua adalah seberapa besar potensi Pak AH
jadi calon presiden dari KIB. Pak Airlangga Hartarto maksudnya. Terima kasih. Terima kasih, mungkin tadi cukup singkat dan padat. Silakan ya, Profesor Siti Zuhro dan Pak Adi dulu. Ya, jadi tukang ramal ini. Iya, kita kan memang mendorong sebanyak mungkin partai-partai berkoalisi gitu ya. Minimal 3 gitu, 3 sampai 4. Mana Bapak tadi? Oh, di belakang banget. Saya pikir bisa ngilang Pak, kok nggak ada gitu ya. Jadi minimal 3 gitu, jangan ada 2 lagi. Jadi 3, 4 gitu itu bagus sekali. Jadi kita mengharapkan seperti itu. Nanti akan ada 2 putaran dan dana itu sudah disediakan 2 putaran seperti itu. Nanti perkara beda ya 2 putaran. Tapi putaran pertama menurut saya, kalau ini kan wait and see semuanya, masih berkomunikasi politik. Itu yang menyenangkan kita itu berkomunikasilah dengan bagus ya. Karena nanti itu yang kita dorong melalui pemilu serentak itu. Partainya nanti akan streamlining, meramping, lalu koalisinya itu terformat terukur. Itu sudah hukum alam nanti, terjadi seperti itu. Jadi partai yang tidak jangkar itu akan pasti gugur dia. Gugur, Hanura gugur kan gitu ya. Tentu P3 saya doakan tidak gugur ya. Oleh karena itu memang kita melihat ya, kalau KIB ini dia yang mengawali gitu ya. Jangan sampai dia yang mengakhiri jelek gitu ya. Dia yang mengawali, ini kayak lagu, kau yang mengawali, kau yang mengakhiri kan gitu. Tentu bagaimanapun juga masih akan menjadi barometer gitu ya. Kita tidak melihat antara Gerindra sama PKB itu firm gitu, belum tentu, belum punya sejarah soalnya. PKB itu dengan Pak SBY ya, dengan Demokrat iya, berkali-kali kan, 2 periode gitu. Tapi dengan Gerindra kayaknya nggak pernah ya. Saya belum melihat itu firm, hanya dia ingin merespon gitu ya. Bagaimana terjadi yang tadi itu mobilitas dan sebagainya. Dan kecenderungannya menurut saya mungkin KIB gitu ya, untuk sementara ini menarik siapa lagi, partai apa. Kalau 3 partai Demokrat, PKS itu sudah firm dengan siapa namanya, Nasdem gitu, kayaknya. Partai di luar parlemen kali Bu. Oh itu partai kecil-kecil ya, kecil-kecil 0,1 gitu kan. Jadi itu nggak apa-apa, silakan pasti ya. Partai itu akan dia menjajaki ya, sudah mulai kelihatan mau kemana dan sebagainya gitu ya. Termasuk mungkin partai-partai Islam bisa menyatu dengan P3 nanti, tapi mereka akan sangat lincah gitu ya. Tapi kita membicarakan partai yang penting itu yang ada di DPR dulu, karena aturan mainnya itu di DPR gitu ya. Lah kayaknya PDIP bisa jadi sendirian gitu ya, karena memang tidak perlu ada tambahan. Tapi menurut saya kok saya nggak tahu, kalaupun iya pastinya lalu cair dengan Gerindra kan gitu ya, karena Gerindra sama itu belum firm betul gitu. Kemungkinan untuk ke sana ya, sehingga 3 pasangan calon nanti itu kayaknya seperti itu. Terima kasih. Pak Adi ingin menanggapi atau mungkin silakan. Ya, silakan. Bagaimana soal kemungkinan partai lain bergabung dengan KIB? Kuncinya satu, partai itu harus dibuat nyaman, tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang tersubordinasi. Itu kan kunci dasar dari koalisi. Ya, saya nggak tahu siapa yang sombong. Katanya buat internal Kak. Jadi kenapa KIB itu cepat sekali terbentuk di luar prediksi banyak orang itu ya. Ya karena saya melihat partai ini merasa nyaman, equal, tidak ada yang superior dan tidak ada yang inferior. Kalau ini dipertahankan bukan tidak mungkin partai-partai politik yang lain itu in charge dan mau bergabung di dalamnya. Yang kedua, ya harus bisa dipastikan KIB ini adalah kapal besar yang solid dan bisa memenangkan pertarungan Bang. Karena nggak mungkin ada partai lain mau bergabung tujuannya ingin masuk surga, nggak mungkin. Tujuannya ingin menang. Karena kalau kalah pahit dalam kekuasaan itu Bang. Ini yang juga sepertinya menjelaskan kenapa Demokrat dan PKS langsung ingin merapat ke figur-figur yang kemudian dinilai ingin menang. Kalau KIB bisa memastikan nanti figurnya akan bertanding dan memenangkan pertarungan,
saya kira juga akan begitu banyak partai politik yang saat ini juga belum merapat. Kan kalau mau jujur, kan baru KIB yang terjadi poros, yang lain belum ada poros Bang. Kalau ditanya soal kemungkinan, PDIP sangat mungkin, Gerindra mungkin, PKB juga mungkin, bahkan Nasdem juga mungkin. Kecuali KIB ini mau seperti PDIP, boleh berkoalisi dengan siapapun, kecuali dengan PKS dan Demokrat. Nah, kok kayaknya nggak begitu ya KIB ya. Semoga saja saya salah. Kalau PDIP kan sudah jelas, ya kan? Politik gotong royongnya itu dengan semua partai kecuali dengan PKS dan Demokrat. Nah, itu politik gotong royongnya di situ. Nah, soal peluang Pak Erlangga, saya tidak mau berspekulasi. KIB ini saya baca sebagai sebuah kekuatan politik yang anatomi kekuatan politiknya bukan pada figur, tapi pada kerja-kerja, lintas sektoral, dan kerja-kerja struktur. Jadi kalau mesin politik Golkar, kemudian P3 dan PAN ini bekerja secara maksib, ya, mendua kali lipatkan 24% yang didapatkan Pileg 2019, ya menang Bang. Saat ini aja 24, kalau kali 2 berarti 40, kurang lebih sekitar 52%. Kita tahu, iya, kita tahu persis silih berganti nih ketua umum Golkar misalnya, ataupun P3, kan kita lihat establish suaranya, cenderung stagnan. Bahkan ketika Pak Erlangga jadi ketua umum, itu kan Golkar kena turbulensi politik yang cukup luar biasa. Golkar memang turun, cuman hilang 2. Ya. Cuman 2 yang hilang. Nggak kebayang kalau bukan Pak Erlangga yang jadi, mungkin ya terjun bebas Bang. Mungkin ya, saya nggak tahu persis. Itu artinya apa? Daya tahan kekuatan politik Golkar itu termasuk P3 plus PAN itu adalah kekuatan di struktur, bukan figur kunci yang kemudian tidak tergantikan. Ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa panglima seperti Bang Sarmuji ini menjadi ketua Golkar DPD Jatim. Nggak peduli terjadi huru-hara politik dimanapun, yang jelas Jatim tetap solid, ya enggak? Sekalipun misalnya ada riak-riak kecil belakangan di P3, kata Mbak Amel, tetap samikna wa ta'na terhadap ketum. Itu penting. Kalau ini yang kemudian bisa dirawat stamina politiknya, bukan hal nggak mungkin bahwa KIB ini akan solid. Tapi ingat Bang, kadang tetangga sebelah itu hijaunya jauh lebih, tetangga sebelah itu rumputnya jauh lebih hijau Bang. Jadi ketika muncul nama-nama besar ya, ada Anies, ada Ganjar, macam-macam yang dimunculkan oleh Nasdem, dalam banyak hal kalau nggak kuat KIB ini iman politiknya bisa goyang ini. Itu godaan terbesar dari KIB. Karena itu yang saya sebut sejak awal, bahwa di politik kita itu pertarungan 2 mazhab besar itu, mazhab figur dan mazhab kekuatan partai. Tergantung bagaimana KIB ini on the right track ke depan. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Menarik sekali tadi dari Pak Adi. Mungkin Pak Sarmuji ingin menanggapi juga. Silakan Pak. Ya, peluang Pak Erlangga untuk diusung KIB menjadi presiden sangat terbuka. Dengan syarat satu, asal pembicaraannya itu dilakukan oleh dan hanya oleh ketua umum KIB saja. Artinya ketua umum KIB harus mempunyai resistensi terhadap pengaruh luar. Ketua umum KIB membicarakan ya bertiga saja, Pak Erlangga, Pak Suharso, Pak Zulhas, membicarakan siapa di antara mereka yang harus dicalonkan menjadi calon presiden. Kalau urusan menang, kami punya keyakinan. Jadi tadi saya sepakat dengan Mas Adi tadi menyampaikan, ini kalau suara pileg itu dikonversi menjadi suara untuk calon presiden, dan kita yakin itu bisa terkonversi. Kenapa sekarang kok kelihatannya surveinya rendah? Ya karena memang belum declare. Pemilih Golkar belum tahu apakah Pak Erlangga mau mencalonkan apa tidak. P3 juga demikian dan PAN juga demikian. Tetapi kalau itu nanti declare dan diketahui Pak Erlangga memang sebagai calon presiden, suara pileg yang 12 lebih tadi itu, yang kursinya 14% kalau dihitung dari kursi, itu otomatis barangkali tantangannya memang apakah semuanya tidak, tetapi sebagian besarnya akan terkonversi menjadi suara Pak Erlangga Hartarto. Dan kerja-kerja struktur pasti akan mengusahakan supaya semua kader simpatisan pemilih Partai Golkar adalah juga pemilih Pak Erlangga Hartarto. Jadi peluang untuk dicalonkan juga besar, peluang untuk menang juga ada. Apalagi kalau calonnya nanti 4. Kalau calonnya 4, sebenarnya semua partai punya keberanian untuk maju. Kenapa? Karena pasti dia berhitung akan ada putaran kedua yang punya kesempatan juga untuk ikut sebagai pemenang. Nah, ini kalau calonnya 4, jadi orang akan
akan terdorong untuk maju saja. Toh peluang untuk ikut menang masih ada ke depan, kalaupun kalah di putaran pertama. Tapi kami yakini, tentu saja kami meyakini dengan jumlah suara yang sudah terkonsolidir dalam KIB, kemungkinan menang sampai menjadi presiden akan sangat terbuka. Terima kasih Pak Sarmuji tadi, mungkin tepuk tangan dulu untuk Pak Sarmuji. Mungkin Pak Mel ingin menanggapi, silakan Pak Mel dari. Iya, pada intinya sama yang disampaikan oleh Pak Sarmuji, dan juga terima kasih banyak kepada Mbak Wiwi, karena memang harapan kami adalah memanfaatkan KIB ini justru untuk menguatkan kerja-kerja di legislatif, Mbak. Ketika memang tantangan kami di dapil-dapil ini memang berat sekali, nyaman rasanya ada teman-teman yang kita rasa bisa sharing begitu dengan lebih trustnya lebih terbangun tentu di antara partai-partai anggota KIB. Azan, kita break dulu. Ya, silakan. Ya break Bang, takut dikira komunis katanya. Ya, kita break. Habis ini kita lanjutkan lagi. Teman-teman silakan, sudah ada penghilang halusnya. Mohon maaf. Oke, mungkin silakan dilanjutkan Pak Mel. Iya, intinya tadi hanya ingin menyampaikan, tadi sudah sempat disinggung sama Mas Hari, Iya. Pak Waketum kita Pak Arsul Sani sudah bilang bahwa KIB untuk KIB dengan diksi yang berbeda tapi semangatnya sama. Misalnya Pak Mardiono sering bilang, ya kalau memang di internal banyak figur yang bagus ngapain ngelihat keluar gitu. Baik. Dan hal-hal yang juga dijanjikan oleh ketum kita bahwa kita tidak akan ditunggangi dalam tanda kutip, itu juga hal yang membuat kita dapat sense tentu bahwa peluang dari internal tentu jauh lebih benar dan jauh lebih besar daripada dari luar. Sehingga tentu Pak Erlangga kita juga sangat mengakui kapasitas beliau, sangat juga mendukung, walaupun jangan kemudian dianggap sebagai P3 serta merta mendukung begitu Pak. Terima kasih. Oke. Bukan ranah saya soalnya. Kelincahan ketum itu tidak tertandingi oleh kader P3. Oke, terima kasih tepuk tangan tadi Pak Amel. Dan mungkin tadi Mas silakan kalau ditanya langsung singkat padat sebutkan namanya dan nama media, mungkin pertanyaannya tujukan ke siapa atau mungkin bukan pada semuanya. Terima kasih. Cik. Perkenalkan saya Irfan dari wartawan tirto.id.
Pertama, mengenai kesetaraan 3 partai yang ada dalam KIB. Itu berbagi kesetaraannya bagaimana sih? Kalau saya melihat pemaparannya dari Pak Sarmuji yang sering mengajak tuh kayaknya Golkar deh. Apakah, ya saya tidak tahu kan, saya menanyakan bagaimana P3 punya inisiatif nggak sih? PAN punya inisiatif sendiri nggak sih? Katanya setara. Nah kesetaraannya tuh dibagi bagaimana? Atau ya murni karena Golkar sebagai inisiatornya juga. Terus yang kedua, bagaimana teman-teman dari itu tadi ikut setara dari P3 itu ikut aktif di situ atau sudah sami'na wa ta'na dengan Pak Erlangga, ya, sehingga kalau misalkan sering disebut-sebut Pak Erlangga itu kingmaker, apakah benar seperti itu? Mungkin nanti bisa ditanggapi sama Pak Adi sama Bu Siti. Lalu yang selanjutnya tadi Pak Adi juga menyebut mengenai di dalam kabinet itu semacam terstruktur ya, Menko-nya siapa, Mendaknya siapa, Menteri Pak Soeharto seperti ada struktur seperti itu. Nah, apakah di situ ada peran Pak Jokowi juga? Nah, peran Pak Jokowi itu sebesar apa sih untuk mendukung KIB dalam pergerakan saat ini? Lalu yang ketiga, yang terakhir mungkin Bu Siti Zuhro bisa juga menanggapi, kenapa kok banyak partai sekarang yang berusaha meneruskan legasi Pak Jokowi? Dalam artian, kenapa sih kok nggak ada yang berusaha menjadi antitesis? Kenapa sih nggak berusaha mencari sesuatu yang berbeda dari Pak Jokowi, mencari inovasi yang Pak Jokowi, seakan-akan mau melanjutkan Pak Jokowi di periode selanjutnya? Nah, terima kasih. Oke, borongan ini tadi pertanyaannya banyak sekali, mungkin kepada Pak Sarmuji dulu, habis itu nanti mungkin Mbak Amel. Silakan Pak Sarmuji. Saya menjawab kesetaraannya ya. Kesetaraan itu tidak diukur dari siapa yang mengundang acara sebenarnya, ya kan? Kalau di Jakarta kemarin Golkar mengundang acara, di Jawa Timur juga Golkar yang mengundang acara, tidak diukur dari situ. Termasuk di sini juga tidak serius itu, Pak. Ya, termasuk di sini juga. Tetapi kesetaraan itu diukur dari apa yang dibicarakan dan apakah yang dibicarakan itu dibicarakan secara bersama-sama. Seperti deklarasi yang kemarin itu ditandatangani, MOU ditandatangani oleh Ketua Umum KIB beserta Sekjen, itu semuanya dibicarakan secara bersama-sama. Naskahnya itu bolak-balik itu. Jadi dari Pak Erlangga dikirim ke Pak Harso dikirim ke Pak Zulhas, semuanya saling mengoreksi gitu. Itulah kenapa tadi Mas Adi menyatakan kalau ini koalisi yang nyaman buat semua ini. Karena memang semuanya kita bicarakan. Waktu kami mengadakan pertemuan di Jawa Timur, kami membicarakan apa saja yang mau dilakukan. Dan itu ide saya diterima, idenya Mas Rizky Sadik diterima, idenya Bu Munjidas dirangkum, semua menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kami tentu berharap kami bisa menyusun agenda-agenda yang tadi sudah saya sampaikan di awal, agenda yang barangkali secara popularitas tidak terlalu populer tetapi penting. Seperti yang kami lakukan di Jawa Timur, kami membahas tentang antisipasi krisis pangan global di Indonesia dan di Jawa Timur misalkan. Mungkin publikasinya tidak sehebat waktu Pak Surya Paloh ketemu Pak SBY, tapi kami sadar betul bahwa itu hal yang penting. Dan itulah yang akan kami isi hari-hari ke depan, Koalisi Indonesia Bersatu ke depan. Kami tentu akan membahas tentang bagaimana krisis energi ke depan, krisis finansial ke depan yang sudah disampaikan oleh Bank Dunia dan sebagainya sudah mengintrodusir bahwa akan ada krisis besar ke depan tentang energi, tentang pangan, tentang finansial, bahkan mungkin juga akan terjadi krisis air. Hal-hal yang penting seperti itu nanti akan kami bicarakan bersama-sama supaya rakyat disuguhi bukan hanya disuguhi manuver-manuver, tetapi juga ide-ide yang memang rakyat mengatakan, oh ternyata partai politik itu juga memikirkan kita. Kira-kira itu yang tentang ekualitas di Koalisi Indonesia Bersatu. Terima kasih Pak. Ini mungkin Mbak Amel ingin menanggapi juga, silakan Mbak. Walaupun Mas Sarmuji tadi bilang bukan dilihat dari siapa yang mengundang, tapi sebetulnya silaturahmi nasional itu gantian ya Mas ya. Yang nge-host yang mengundang gantian. Jadi ada hal-hal teknis seperti penyelenggaraan silaturahmi nasional yang bergantian, tapi tentu tidak sedangkal itu. Yang kemudian kami juga sangat syukuri adalah kebersamaan di KIB ini juga terkait dengan masalah tidak ada deadline tertentu yang disepakati, karena disadari di antara anggota KIB tentu ada skala prioritas, ada level
ya prioritas begitu. Misalnya untuk P3 saya tadi sudah sempat sampaikan dengan Pak Sarmuji di bawah, mungkin akan lebih banyak agenda eksternalnya itu setelah bulan Agustus. Sampai dengan Agustus kami masih fokus pada konsolidasi internal per wilayah, dan ini sangat dimaklumi di KIB sehingga hari ini misalnya di Lampung sedang terjadi konsolidasi, tapi masih memang di internal P3 karena tentu kalau kita bicara rumput tetangga lebih hijau, nah P3 ini sedang ingin menghijaukan dari akar Mas, kebetulan nggak main spray langsung di rumput begitu. Jadi itu yang terjadi, bukan kemudian tidak mengambil peran aktif Mas, tapi tentu memfokuskan diri pada merapihkan mesin sehingga nanti akan jauh lebih banyak mungkin undangan KIB dari P3 Mas daripada Golkar. Harapannya begitu. Siap. Begitu. Mungkin silakan Pak Hasri. Maksudnya P3 itu hijau dari bawah dirawat, Iya. apa takut dimakan banteng? Itu kata Mbak Wiwi tadi. Kalau dimakan banteng dari pucuk-pucuk atas. Ya kesetaraan itu artinya ya equal lah, minimal kita lihat di KIB itu tidak memunculkan siapa capres yang seharusnya. Tapi bahwa Golkar punya Pak Erlangga dalam Munas, tapi itu kan tidak menutup kemungkinan opsi-opsi dari partai yang lain. Ini kan yang sebenarnya membuat kenapa KIB ini sampai sekarang bertahan Bang. Minimal tidak tergoda untuk lompat pagar ke tetangga sebelah, kan itu. Nah, ini pertanyaan Irfan ini susah banget dijawabnya Bang. Kenapa misalnya kok KIB ini rata-rata gitu. Pertama ada campur tangan Jokowi gitu ya, karena di situ 3 partai kemudian sama-sama dapat. Wallahu alam kalau soal itu saya nggak bisa berspekulasi. Tapi yang jelas pada prinsipnya begini, hati-hati dengan endorsement Jokowi. Ya, tidak semua endorsement Jokowi itu berbuah manis. Kalau tingkat kepuasan publik itu tinggi, saya kira endorsementnya akan bagus. Tapi kalau endorsement Jokowi di saat Jokowi ketidakpuasannya juga turun, itu berbahaya Bang. Saya ingat betul misalnya dalam pemilu di Amerika, saat itu salah satu lembaga survei seperti Gallup ya, melihat bagaimana tingkat kepuasan kinerja terhadap Obama itu rendah. Padahal Obama sudah mengkampanyekan Hillary Clinton dari ujung ke ujung. Kalah itu. Artinya apa? Endorsement seorang presiden di saat tingkat kepuasan publik itu turun, hati-hati. Itu bisa jadi bumerang. Kalau terus-menerus misalnya KIB itu selalu menunggu petuah politik dari seorang presiden. Kalau kita menyitir dari survei Kompas yang terbaru misalnya, itu kan tingkat kepercayaan terhadap presiden rendah. Saya nggak tahu persis tahun depan apakah tingkat kepercayaan terhadap presiden itu naik ataupun turun. Tapi jangan sampai deklarasi memunculkan capres dan cawapres itu justru di saat presiden itu tingkat kepuasannya rendah. Agak sedikit warning dalam konteks itu. Yang kedua Pan sebenarnya, kenapa misalnya partai itu terutama KIB itu ingin terafiliasi dengan Pak Presiden? Ya karena mereka pendukung Jokowi Pak. Nah saya sebenarnya menunggu ada yang disebut dengan kutukan periode kedua. Biasanya kalau presiden berturut-turut 2 periode, ini ada yang disebut dengan kutukan periode kedua. Ada kecenderungan di akhir masa jabatan presiden akan muncul kelompok oposisi dari dalam, di mana partai-partai pendukung oposisi pemerintah lebih memilih jalan yang berbeda. Ya, tentu satu ingin menyelamatkan kepentingan politik masing-masing, karena nggak mungkin terus-menerus ini akan terus bersama dengan satu perahu dan kapal besar yang sudah tidak bisa diperpanjang untuk 2024. Nah saya berharap mungkin tahun depan, kalau sekarang mungkin agak sedikit WNNC Kak, karena Pak Ketum ini kan jadi menteri, mungkin tahun depan ataupun mungkin pertengahan, bagaimana partai-partai yang saat ini menjadi menterinya Jokowi sudah mulai menunjukkan watak aslinya, dalam tanda kutip memang harus memberikan feedback dan agak sedikit kritis terhadap pemerintah jika ada kebijakan-kebijakan yang memang tidak populis dan tidak pro rakyat. Nggak bisa lagi hanya berdiam diri dan tidak bisa memberikan statement politik apapun. Karena apa? Di 2024 itu kan sudah dekat, di mana partai-partai yang tergabung dengan KIB ini sudah tidak bisa memperpanjang masa jabatan politiknya lagi, atau bulan madunya sudah tidak bisa diperpanjang dengan Pak Jokowi setelah 2024. Itu penting sebagai personifikasi politik supaya partai-partai di KIB ini minimal selamat secara politik. Yang ketiga yang paling penting, supaya Pak Erlangga, kemudian Pak Soeharto dan Sulhas terasosiasi sebagai orang yang ingin maju di Pilpres. Menurut saya ke depan adalah ketiga ketua umum partai ini harus sering tampil juga sebagai ketua umum partai ketimbang sering tampil sebagai menterinya Jokowi. Kalau Pak Erlangga sering tampil sebagai Menko, kalaupun toh banyak kebijakan politiknya itu bagus, yang dapat insentif politik presiden.
bukan Pak Erlangga. Tapi kalau Pak Erlangga itu muncul ke publik atas nama ketua umum partai, membentuk satu manuver-manuver politik yang pro rakyat, maka yang mendapatkan keuntungan adalah Pak Erlangga plus Golkar. Begitupun sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto, itu kan kemudian yang mendapatkan insentifnya adalah Presiden. Termasuk Zulhas, kalau terbukti misalnya bisa menurunkan harga-harga dan membereskan persoalan minyak goreng dalam sebulan, itu bukan Zulhasnya yang dilihat, karena yang dilihat adalah sosok menterinya. Makanya ke depan kerja-kerja politiknya harus tampak dilakukan oleh sebagai ketua umum ketimbang sebagai menteri. Ini penting karena memang posisi ketua umum ini saat ini kalau dibelah wajahnya kan dua, satu sisi ketua umum, yang kedua adalah menteri. Ke depan memang harus tampil ke publik sebagai ketua umum partai untuk mengasosiasikan dirinya sebagai figur yang sudah sangat layak untuk bertanding dan berhitung menuju jalan panjang 2024. Kira-kira begitu Bang kalau menurut saya. Terima kasih Pak Adi. Mungkin ya, Ibu tadi ada di sini. Sudah tamat. Oke, cukup. Masih minta kayaknya nih Bu. Iya. Penjelasan sedikit. Besok. Jadi pertanyaan KIB tadi itu menjadi relevan ya dan signifikan karena kan politik ini dinamis. Kita enggak ngira gitu ya, PDIP sangat firm seperti kemarin. Siapapun yang tidak taat out. Jadi artinya mungkin tadinya mungkin KIB menggadang-gadang Mas Ganjar masuk gitu ya. Di KIB gitu. Bacaan publik tadinya seperti itu. Tapi melihat suasana saat ini itu akan berhadapan dengan Bu Mega kalau mengambil dia. Termasuk dia marah ya ketika dicalonkan oleh Nasdem kan gitu ya. Itu kan memang kadernya orang, tidak sepatutnya kita mengambil kader orang kan gitu. Memang harus ada etikanya, tata keramanya kan gitu ya. Itu yang mungkin nuansa istana di KIB itu menjadi kental ya waktu itu. Tapi dengan berjalannya waktu saya setuju dia mengatakan ada dampak ketika ada menganalogikan diri KIB dengan Pak Jokowi. Jadi ada plus minus. Dan Pak Jokowi ini kan akan purna bakti. Purna baktinya itu pertanyaannya nanti husnul khotimah atau enggak? Kalau tidak husnul khotimah, ya KIB-nya keok nanti kan gitu. Lah bagus memang KIB mandiri. Kalau saya mengusulkan KIB ini kan tiga partai, enggak main-main. Partai yang kaya teknokratnya tadi itu kan. Jadi tidak perlu tergantung, meskipun itu mungkin bisa juga basa-basi dan sebagainya ya. Karena memahami politik di Indonesia itu, mohon maaf ini saya peneliti kan ya, puluhan tahun meneliti, kita tidak bisa keep away dengan kultur khas Indonesia gitu ya. Kalau mau kita mengatakan, mungkin kalau di negara luar itu kita tidak pernah tahu siapa ketua umum partai. Di Indonesia ketua umum partai itu somebody banget kan gitu. Karena kalau di luar itu ketua umum partai dia manajer partai kan gitu. Dia berkewajiban untuk memajukan dan bertanggung jawab terhadap kegagalan partai. Itu kalau di luar. Tapi kalau di sini itu ya ketua umum itu ya masih kena splatteran atau pengaruh dari patronase, dari patrimonialisme kan gitu ya, senioritas dan sebagainya. Itu yang belum sama sekali kita bisa putus mata rantainya. Lah oleh karena itu ya memang agak pelan-pelan, tapi ini sudah inilah ya, kita senang gitu ya, politik kita insya Allah gitu menuju ke politik yang lebih sehat itu yang penting. Saya wanti-wanti ini adik saya, adik tercinta saya, Sarmuji ini, bukan hanya dari Jember gitu ya. Kami satu ini gitu, adik beneran ini. Jadi saya selalu wanti-wanti jadilah politisi yang elok, saya katakan itu. Karena kalau tidak elok untuk apa gitu kan. Karena panjang sekali, dia masih muda, saya katakan itu. Dan alhamdulillah insya Allah akan seperti itu. Dan saya kenal sedikit Pak Erlangga waktu berbicara kampus. Saya tadinya nggak tahu kalau dia itu pinter, bener pinter orangnya. Pak Erlangga, bukan dia. Kalau dia ada dia ngapain muji kan gitu ya. Pak Erlangga, jadi kita ngomong kampus digital waktu itu, diskusi gitu, panjang. Dan memang nggak ada nuansa sombong, nggak ada.
cair, egaliter gitu ya. Asik diskusi, meskipun ke saya tidak sering ketemu itu, enak aja panggilnya. Ini Prof. Siti Zuro, ini asik gitu loh. Semua orang disapa gitu. Jadi mungkin itu yang dapat auranya di KIB. Jadi kebersamaan, egalitarianisme gitu ya. Itu yang membuat orang nyaman gitu ya. Mengapa mau ke sana, jadi tidak ada yang ini, termasuk Pak Paloh, mengapa kok orang seneng ngomong dengan dia. Jadi kita harus belajar dari elit-elit yang cair seperti itu. Ya, politisi kok kaku, ya enggak boleh dong gitu kan. Jadi politisi itu ya memang mau mendengar, mau tanya, mau senyum, mau nyapa gitu. Itu politisi. Kok politisi donga aja ya bukan politisi itu kan gitu. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih, tepuk tangan teman-teman semua. Dan mungkin pertanyaannya terakhir di forum sini ya, karena nanti habis ini kita ada 1-2 pertanyaan dari Zoom gitu. Silakan Mbak, sebutkan namanya dan singkat aja pertanyaannya, mungkin karena waktunya juga satu. Saya Alma dari merdeka.com. Ini mau nanya, setelah deklarasi KIB ini, kedepannya ini bagaimana? Apakah masih buka peluang juga dengan partai lain untuk bekerja sama untuk berkoalisi di KIB? Tadi mungkin sudah ditanyakan tuh kayaknya. Ini peluang dengan PDIP-nya ini bagaimana? Karena kan kemarin PDIP sempat menyebutkan bahwa akan bersilaturahmi dengan KIB juga gitu. Dan bagaimana sih kesiapan KIB nanti kedepannya untuk melawan poros Nasdem, PKS, dan Gerindra PKB? Terima kasih. Oke, mungkin silakan Pak Sarmuji. Ya, kalau kesiapan KIB untuk melawan poros itu, ya kita sampai sekarang belum merencanakan apa-apa. Poros mereka aja belum terbentuk. Kan nggak mungkin kita lawan. Masa kita melawan poros tanpa bentuk bayangan? Nggak mungkin. Kalau bekerja sama dengan partai lain sangat mungkin dan sangat terbuka. Saya meyakini sebenarnya ya hiruk pikuk ketua umum partai bertemu itu belum ada yang final sekarang. Misalkan dengan segala hormat Nasdem, Demokrat, PKS sampai sekarang kan belum ada hasilnya itu. Jadi bisa jadi salah satu dari mereka kemudian ya mungkin punya kesadaran diri mau gabung KIB, kita terima dengan lapang dada, dengan tangan terbuka, dan pasti mereka juga membuka komunikasi dengan KIB pada saatnya. Misalkan Pak SBY dan Mas AHY, chemistry-nya ke KIB sebenarnya cukup besar menurut saya. Dari berbagai irisan mungkin, daripada ke, maaf kalau dari PDI kan sudah nggak mungkin karena bertepuk sebelah tangan itu. Ke Nasdem juga belum tentu. Kalau ke KIB pasti diterima. Gitu. Jadi kalau ke Nasdem belum tentu, ke PDIP ditolak, kalau di KIB pasti diterima. Kan pilihannya mending yang pasti diterima harusnya. Inklusif nah, ini. Kira-kira itu peluangnya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu kalau tidak ada dari ini panelis, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan yang dari rekan-rekan kita yang mengikuti acara ini secara online. Mungkin bisa ditampilkan di layar. Oke. Ini saya bacakan. Lawrence MPO NTT. Pertanyaannya, kapan KIB mengumumkan capres dan cawapresnya sehingga lebih cepat kerja politik dari KIB ke akar rumput? Kemudian pasalnya, jika salah menetapkan capres cawapres, maka dampaknya pada perolehan kursi kita, mungkin ini kader di Pileg, mohon direspon. Mungkin ini juga kembali ke Pak Sarmuji lagi nih. Silakan Pak. Ya, politik itu momentum ya. Momentum yang pas itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil. Ya. Bahkan saya meyakini itu. Saya ini sebenarnya meyakini ada, kalau di Islam itu ada doa itu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara yang benar pada saat yang benar, dan keluarkanlah aku pada saat yang benar dengan cara yang benar. Itu kira-kira harapan politisi, momentumnya harus pas. Kalau terlalu cepat juga belum tentu bagus, tetapi terlalu lambat juga kehilangan kesempatan. Insya Allah KIB akan memutuskan pada saat yang pas, pada waktu yang pas. Mudah-mudahan tahun ini. Mudah-mudahan. Mungkin Amel ingin menambahkan? Ya, kalau tadi bicara momentum, maka kita yakin pilarnya ada dua. Yang pertama adalah kesiapan internal,
Yang kedua momentum eksternal sebagai daya ungkit. Jadi kita juga sekarang bersiap ya Pak, di internal KIB ada yang sudah pasti ada P3, ada Golkar, ada PAN. Kita fokuskan untuk kemudian tadi supaya kerja di akar rumput juga nanti begitu saatnya deklarasi itu semuanya langsung ces tiap DPD, bukan hanya Jawa Timur doang gitu loh Pak. Yes. Nah, dan untuk eksternalnya juga kita harapkan momennya pas sehingga tadi daya ungkitnya langsung menonjol, nggak jadi kemudian terlalu mentah, juga tidak jadi akhirnya seperti hanya ikut-ikutan saja. Demikian. Terima kasih, dan kita akan mungkin langsung lanjut ke pertanyaan kedua yang dari online. Ini dari Cahya Nugraha, Sidoarjo, Jawa Timur, YTH Pak Sarmuji, waduh, dan seluruh pembicara. Jadi ini kepada semua ini, YTH Pak Sarmuji dulu mungkin, nanti kemudian Pak Sarmuji. Salam hormat dan takdim, izin berkaitan dengan mazhab kuantitatif dan kualitatif yang disampaikan Bang Adi tadi, bagaimana masyarakat dapat menerjemahkan hal tersebut secara sederhana, mungkin gitu. Mungkin ini lebih tepatnya ke Pak Adi dulu ini, bagaimana nanti mazhab kuantitatif, kemudian mazhab mungkin yang kita sebut mazhab populis, dan kemudian mazhab kualitatif yang kita sebut mazhab tiket nih. Silakan. Ya, yang disebut mazhab kuantitatif itu artinya biasanya partai lebih menonjolkan figur-figur yang dalam survei menonjol. Misalnya yang masuk 3 besar, masuk 4 besar. Jadi nggak peduli dapat kursi ataupun dukungan partai untuk nyalon, yang penting nama ini dimunculkan dulu. Karena di Indonesia itu memang Kak Wiwi ada kecenderungan yang disebut dengan figur heavy. Jadi yang dilihat soal pilpres itu memang figurnya, bukan partainya. Seakan-akan partai itu hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban undang-undang mendaftarkan ke KPU 20%. Karena pencapresan itu yang kemudian dilihat secara umum. Itu yang saya sebut sebagai mazhab kuantitatif, yaitu adalah orang yang dianggap menjulang dalam survei. Sementara mazhab kualitatif itu biasanya adalah partai-partai yang nggak terlampau menonjolkan dari segi figur, yang paling penting adalah membangun narasi besar, bikin koalisi bukan siapa dulu figurnya, tapi bikin perahu, koalisi bersama, the end of the day-nya nanti kemudian akan pilih kira-kira siapa yang aku usung di Pilpres. Nah kira-kira begitu terjemahan sederhananya Bang. Ini sebenarnya istilah lain dari orang itu sebenarnya lebih ingin melihat partainya ataupun memilih figurnya untuk kepentingan Pilpres 2024. Itu yang sebenarnya saat ini sedang dipertaruhkan untuk kepentingan 2024. KIB saya melihat lebih condong, lebih menonjolkan personifikasi kekuatan politik partai ketimbang figur. Sementara yang lain lebih menonjolkan kekuatan figur ketimbang kekuatan partainya. Kira-kira begitu sederhananya. Saya nambah ya sedikit. Silakan, ya. Ibu. Ini penelitian ini. Jadi ilmiah ini ya. Jadi kasus empirik dari pilkada maupun pilpres sebetulnya. Untuk pileg dan pilpres atau pilkada itu beda. Untuk pilkada itu memang orang, sosok nomor 1. Jadi partai itu tidak terlalu dominan perannya, tidak terlalu tidak menentukan. Partai dan wakilnya, wakil untuk kepala daerah itu hanya menyempurnakan gitu ya. Itu argumentasi saya setelah melihat pilkada yang sampai 1.500-an itu kan. Nah di pilpres demikian juga sebetulnya. Jadi orang Indonesia itu kalau melihat pemimpin baik itu di provinsi, kabupaten, kota, itu tidak sekedar penguasa atau pemimpin, tapi dia itu role model gitu kan. Jadi mengapa Pak Jokowi mendapatkan 1 poin bagus di 2014, tidak di 2019, di 2014 yang bagus itu, karena belum tahu kan gitu. Itu luar biasa gitu poinnya gitu kan. Karena apa? Orang ini merakyat, orang ini sederhana, berbagai hal yang positif itu menempel pada diri Pak Jokowi. Tidak peduli partainya apa, makanya dibilang dia mau dipasangkan sendal jepit pun lolos, nah, gitu kan. Nah di 2024 tidak ada yang seperti itu kelihatannya gitu. Belum ada. Tapi tidak tertutup kemungkinan gitu ya. Di awal 2023 sudah mulai kelihatan nanti siapa yang akan menonjol. Tinggal
benchmarking dari KIB tadi itu yang memang mengedepankan teknokratnya gitu ya, teknokratiknya, pendekatannya ya, bukan mazhab, pendekatan gitu ya. Ini kayak orang UIN itu mazhab. Kayak Al-Quran gitu. Pendekatan apa tadi mau ngomong itu ya kalau menurut saya harus ditonjolkan. Jadi konsisten dengan pendekatan itu. Harus ditonjolkan, disampaikan, disosialisasikan dengan sempurna kepada masyarakat. Jadi tidak molat-malit gitu. Itu mungkin yang bagus. Makasih. Terima kasih. Mungkin ada tambah sedikit ya Pak Samsi. Ya, apa yang disebut oleh Mbak Wiwi tadi, Mbak Siti Zuhro, itu sebagai role model, itu sebenarnya tidak permanen ya. Pada waktu Pak SBY naik, waktu itu role modelnya adalah pemimpin yang ganteng, dengan cara bicara yang sistematis, tenang seperti Pak SBY. Pada 2014 berkebalikan sama sekali. Pak Jokowi, ya mohon maaf kalau dibanding gantengnya Pak SBY dengan Pak Jokowi, mungkin ganteng Pak SBY misalkan secara umum. Tidak elitis, merakyat, sederhana, hampir keseluruhannya adalah antitesa dari Pak SBY. 2024 kita belum tahu sebenarnya apa yang menjadi keinginan rakyat yang disebut tadi role model itu. Kalau tengah-tengahnya kira-kira Pak Erlangga sebenarnya ya kan, kira-kira itu kira-kira kalau tengah-tengahnya antara yang Pak Erlangga pinter dan Mbak Wiwi tapi juga bisa guyon, bisa merakyat, ya kira-kira tengah-tengahnya lah itu. Nah, mungkin saja 2024 yang diambil itu tengah-tengahnya Mbak Wiwi. Saya nambahi ya, karena ada hasil survei waktu itu, tahun 2021 akhir gitu ya, saya mengatakan model kayak Pak Jokowi sudah nggak laku untuk di 2024. Masyarakat ya sudah masuk era new normal, era digital, era disrupsi gitu ya. Pemilih milenial, pemilih muda itu akan mayoritas. Tahun 2024 itu pemilu nanti itu sekitar mayoritas itu umur 45 ke bawah yang paling banyak memilih. Apa artinya? Artinya pemilihnya sudah menginginkan gitu ya, sosok yang cerdas, sosok yang membanggakan. Ya, itu dia. Tidak perlu masuk gorong-gorong gitu kan. Terima kasih. Ada tambahan. Oke, sih. Mau nyindir siapa sih? Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan mungkin dari floor, kemudian dari online tadi juga sudah. Nanti saya akan minta satu closing statement dari masing-masing panelis di sini. Dan singkat saja Pak, 1 menit 2 menit saja mungkin dari Pak Sarmuji closing statement seperti apa nanti Kak Ibu seperti. Nanti kemudian Mbak Amel, Pak Adi closing statement 1-2 menit, kemudian Ibu terakhir Profesor Siti Zuhro, silahkan Pak. Ya, Golkar insya Allah akan konsisten bersama KIB ya. Kami berharap partai yang tergabung di KIB, P3 dan PAN juga memiliki frekuensi yang sama, memiliki mindset yang sama, bahwa kalau kita bersatu, insya Allah kita bisa menang. Sesuai dengan judulnya, Koalisi Indonesia Bersatu. Siapa yang bersatu, dialah yang akan menang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Mbak Amel silakan closing statement. Mewakili Partai Persatuan Pembangunan, kalau dari kami selama KIB masih menjaga asas persamaan, kebersamaan dan musyawarah, insya Allah P3 akan istiqomah di KIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Adi. Bang Ari terima kasih karena sudah diundang di sini. Bang Sarmuji dan Adinda Amel, ini kan tuan rumahnya. Agak jauh saya sebenarnya, cuman karena ingin berdiskusi oke. Kak Wiwi, betul, Kak Wiwi terima kasih. Poin saya sederhana, pemilu kita itu kalau dilihat rata-rata pemilihnya cenderung ababil. Ya, 2004 yang menang sebagai pileg itu Golkar. Nah, ya. Tapi presidennya SBY. Itu apa? Pemilih kita itu kadang terbelah-terbelah, Bang. Baru 2009 SBY menang, Demokrat juga menang. Baru kemudian 2014 sampai sekarang itu PDIP dan presidennya menang. Saya juga tidak terlampau yakin di 2024 itu pilihan orang itu linier. Artinya apa? Tergantung bagaimana sentuhan politiknya ke bawah. Saya meyakini di tengah party ID yang rendah atau di tengah orang yang merasa alergi berpartai, kalau kerja-kerja partai terstruktur yang dalam Koalisi Indonesia Bersatu itu bisa diterjemahkan menyelesaikan semua kepentingan rakyat,
kok rasa-rasanya KIB ini akan membesar Bang? Karena yang ada dalam benak masyarakat itu sederhana. Kalau harga naik harus ada partai yang bisa membantu itu. Kalau ada persoalan minyak goreng harus ada partai yang bisa membantu itu. Kalau itu yang dilakukan, maka saya kira ini bisa melampaui ekspektasi publik bahwa partai itu bukan hanya bekerja setiap 5 tahun sekali, tapi day to day menyelesaikan persoalan kerakyatan. Yang paling penting menurut saya adalah kalau struktur partai P3, PAN dan Golkar bekerja secara masif dari pusat dan ke bawah, pastinya mereka sudah punya soal database kekuatan politik antar partai dan tentu internal partai. Kalau ini yang terjadi Bang, maka lembaga-lembaga survei itu nggak laku. Jadi lembaga survei itu sebenarnya adalah instrumen politik untuk membantu partai dan kandidat untuk memetakan soal peta kekuatan politik. Kenapa lembaga survei itu laku? Karena partai nggak bekerja selama ini. Partai itu bahkan tidak tahu di tingkat RT dan RW mana basis, mana abu-abu dan mana lawannya. Disitulah kemudian survei masuk. Kalau kerja partai itu bagus, saya kira lembaga survei agak sedikit susah untuk dapat pintu. Dan itu kabar buruk buat saya tentu saja. Kira-kira begitu Bang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja Mas Ari. Silakan. Pemilu itu pada dasarnya kompetisi. Dan koalisi itu bukan berarti tidak ada kompetisi. Di internal KIB tentu Golkar, P3, PAN itu juga ingin menang di pemilu legislatifnya. Lah antar mereka tentunya masih ada juga kompetisi, tapi harus berkoalisi. Lah yang kita harapkan adalah ketika ketiga partai ini matang secara politik ya, punya wisdom gitu ya, dan sudah ber-MOU gitu ya, dan ini memberikan satu optimisme bagi saya gitu ya. Dalam arti kematangan 3 sosok ketumnya gitu akan mendrive ya, bahkan mendorong politik Indonesia jauh lebih rasional, jauh lebih tidak distortif gitu ya, tapi jauh punya rasa keadaban. Mungkin itu. Jadi kita optimis pemilu 2024 tidak chaos gitu ya, dan akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul endingnya itu kita terima. Tidak perlu lagi ada mobil-mobil tank besar ya, ataupun pagar-pagar duri yang tinggi-tinggi, itu tidak perlu. Itu perang, bukan pemilu kan gitu ya. Jadi KIB bisa menyampaikan itu. Jadi kalau elitnya menyampaikan visi kebangsaan yang bagus dan diaplikasikan sampai ke tingkat akar rumput, insya Allah pemilu kita betul-betul naik kelas nanti. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, tepuk tangan untuk closing statement dari para penulis di sini. Dan saya tidak ingin coba untuk menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan tadi oleh masing-masing, dan kita lihat sudah cukup jelas. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini, Pak Sarmuji, Pak Amel, Pak Adi, dan Bu Profesor Sutisuro, dan juga kepada teman-teman rekan media di sini yang sudah setia dari tadi, meskipun agak sedikit panas seperti ini. Dan terima kasih banyak, agak seperti sauna, dan kita ke depan juga masih akan menantikan talkshow selanjutnya, dan mungkin akan menjadi agenda 2 mingguan ataupun 1 bulan dari LKI, dan kita berharap bisa ketemu kembali dengan rekan-rekan media untuk agenda-agenda gelap. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ari. Sekali lagi kita beri tepuk tangan teman-teman untuk diskusi kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu narasumber tetap di tempat, karena selanjutnya yaitu pemberian plakat kepada para narasumber. Yang pertama kepada Mas Sarmuji dan Mbak Amel yang akan diberikan oleh Ketua LKI, yaitu Mas Syah Sabur. Silakan Mas Syah Sabur memberikan plakat. Cek. Oke, plakat pertama Mas Sarmuji dan Mbak Amel tolong maju ke depan untuk diberikan plakat oleh Ketua LKI Mas Syah Sabur. Boleh sekaligus difoto ya teman-teman ya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Muhammad Sarmuji selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Oke, selanjutnya pemberian plakat kepada Ibu Dr. Kandidat Syarifah Amelia SSIMT selaku Ketua DPP P3. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Amelia.
Selanjutnya pemberian plakat kepada Bang Adi Prayitno yang akan diberikan oleh Mbak Amira Kaca selaku Sekretaris LKI Partai Golkar. Ya, silakan Bang Adi untuk maju ke depan, Bang. Ya. Kita beri tepuk tangan dong teman-teman untuk Bang Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Teman-teman yang mau doorstop tahan dulu. Foto dulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Profesor Dr. Siti Zuhroh MA PhD selaku peneliti utama BRIN. Silakan Ibu untuk maju ke depan dan akan diberikan oleh Mbak Amira Kaca selaku Sekretaris LKI Partai Golkar. Difoto dulu bersama. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk para narasumber, moderator, Pak Syabur untuk berfoto bersama di depan sini. Boleh, mejanya boleh dimundurin ya. Baik, Mas Sarmuji, Bang Adi bisa maju ke depan untuk sama-sama berfoto bersama. Mas Sarmuji, Bang Adi, terima kasih. Ya, Mbak Amira Kaca dan juga Pak Syah Sabur, saya persilakan untuk juga ikut berfoto bersama. Ya, silakan. Mbak Amira, Ibu Prof, silakan Prof, Mbak Amira dan Mas Syah Sabur. Oke. Ya, teman-teman media siapkan kameranya. Lihat ke kamera semuanya. 1, 2. Cheers. Ini mukanya tegang-tegang banget pada kenapa ya? Senyum lagi 1, 2. Oke, tangannya terkepal gitu ya. Boleh. Semuanya tangannya terkepal. 1, 2. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk seluruh narasumber talk show LKI pada hari ini. Teman-teman media terima kasih sudah hadir dan sudah mungkin boleh jika ingin doorstop ke depan teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Sarmuji selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Kandidat Syarifah Amelia SSI MT selaku Ketua DPP P3, Mas Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia dan Profesor Dr. Siti Zuhroh MA PhD selaku peneliti utama BRIN. Terima kasih. Semuanya yang hadir online sebanyak 250 juga terima kasih, MPO-MPO dari seluruh Indonesia, juga teman-teman mahasiswa dan kader Partai KIB. Terima kasih banyak, saya Sarah Syafitri mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Talk Show LKI Volume 2.